Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekuitas. Jadi sebetulnya ekuitas ini merupakan materi kita untuk minggu ini dan minggu depan, tapi akan saya jelaskan di minggu ini, ya. Kemudian untuk presentasi kali ini saya menggunakan PowerPoint dari Irsyad dan Dwi Martani dari Departemen Akuntansi FEUI. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 3 bentuk organisasi bisnis yang sudah kita tahu dan sudah sering kita dengar, ya. Ada 3. Yang pertama adalah perorangan, artinya dia terdiri dari 1 orang, kepemilikan. Kemudian persekutuan, itu terdiri dari 2 orang, ya, atau partnership. Dan yang ketiga adalah perusahaan atau perseroan. Nah, yang akan kita bahas itu adalah tentang perusahaan ini, ya, tentang perusahaan atau perseroan. Karakteristik khusus dari perseroan adalah yang pertama pengaruh dari Undang-Undang PT. Jadi di Indonesia memiliki Undang-Undang PT atau Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Nah, ini yang mengatur tentang berbagai macam hal-hal yang terkait dengan PT. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sistem saham, ya, surat kepemilikan atas perseroan, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan variasi atau ownership interest atau kepentingan kepemilikan. Oke, kita lanjut. Ini adalah prosedur pendirian PT, yaitu Undang-Undang PT tahun 2007 atau Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Prosedurnya adalah harus ada yang namanya akta notaris, ya, didirikan oleh minimal 2 orang dan memiliki bagian sahamnya masing-masing. Jadi dua orang tersebut memiliki proporsi tersendiri untuk kepemilikan atas perusahaan tersebut, kepemilikan saham. Jadi mereka menyetorkan modal, ya, kemudian mereka mendapatkan saham atas perusahaan tersebut. Nah, itu semua harus terdokumentasi, harus dibuktikan dengan adanya akta notaris. Nah, selanjutnya selain akta notaris, mereka juga harus memiliki atau harus mengajukan permohonan pendirian perusahaan kepada Menteri Kemenkumham, ya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas setelah akte pendirian ditandatangani oleh notaris, ya. Jadi 2 dokumen tadi harus dimiliki oleh pihak yang ingin mendirikan PT. Kemudian kita masuk ke saham. Ini adalah karakteristik saham. Hak pembagian proporsional atas saham. Nah, jadi si pemegang saham memiliki hak atas pembagian laba dan kerugian, ya. Tidak hanya laba tapi juga kerugian juga dibagi. Kemudian mereka juga memiliki hak dalam manajemen, yaitu adalah hak voting. Kemudian mereka memiliki hak atas aset saat likuidasi. Jadi ketika perusahaan dilikuidasi atau harus likuidasi, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membagikan secara proporsional aset yang mereka miliki kepada si pemegang saham ketika dilikuidasi, ya. Bukan pembubaran tapi dilikuidasi. Kemudian atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Jadi para pemegang saham itu biasanya ketika perusahaan ingin menerbitkan saham baru, mereka harus diberitahu, gitu, ya, harus disampaikan dulu apakah mereka ingin mengambil saham tersebut atau tidak, gitu, ya. Kalau memang tidak, maka disebar ke pasar seperti itu. Kemudian karakteristik saham selanjutnya adalah memiliki resiko kerugian terbesar, ya. Jadi kalau rugi, ya sama-sama dibagi, maka para pemegang saham atau investor itu memiliki resiko yang besar. Kemudian memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, ya. Kalau laba dibagi, kalau rugi dibagi juga. Kemudian yang terakhir, tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Nah, ini bedanya kalau tadi kita bicara tentang likuidasi perusahaan, kalau ini kita bicara tentang pembubaran perusahaan. Nah, kalau dia pembubaran perusahaan, maka mereka tidak memiliki hak untuk memperoleh dividen atau perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan dividennya kepada pemegang saham. Oke, kemudian ini
Ini adalah komponen ekuitas ya. Ini ada di laporan keuangan kita, komponen ekuitas. Ada di laporan perubahan ekuitas, ada juga di laporan posisi keuangan yang bagian ekuitas. Yang pertama adalah komponen modal di store. Nah, modal di store ini dibagi dua, saham biasa dan saham preferen. Ya, kemudian ada laba ditahan ya. Kemudian ada juga saham trisuri. Nah, saham trisuri ini adalah saham yang sudah diterbitkan kemudian ditarik kembali ya, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam tujuan. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian komponen selanjutnya itu adalah OCI atau Other Comprehensive Income ya. Kemudian komponen yang terakhir adalah kepentingan non pengendali. Jadi kalau misalkan kita lihat di laporan keuangan perusahaan pasti ada kelima komponen ini ya, kelima komponen ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur penerbitan saham. Kalau tadi kita membahas tentang prosedur pendirian PT atau perseroan, nah sekarang kita akan bahas tentang prosedur penerbitan saham ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu diawali dengan RUU PS ya, adanya persetujuan dan menunjuk emisi atau underwriter-nya ya. Di tahap persiapan. Kemudian di tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran itu kita masuk ke otorisasi Bapepam LK. Jadi kalau sekarang OJK namanya ya, bukan Bapepam lagi tapi udah ke OJK. Kemudian yang ketiga itu ada tahap penawaran atau penjualan saham. Yang keempat itu tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Nah, semua biaya yang terkait atas penerbitan saham atau biaya penjamin emisi, akuntansi, biaya hukum, percetakan, pajak, dan lain sebagainya mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Ya, jadi nanti biaya-biaya yang terkait dengan proses penerbitan saham ini akan dikurangi dari pendapatan atas penjualan saham. Kemudian nilai par saham. Nah, kalau di obligasi kemarin kita sudah bahas tentang apa itu nilai par atau nilai nominal ya. Sama halnya dengan obligasi, di saham pun kita mengenal yang namanya nilai par. Ya, nanti saham itu bisa dijual pada saat atau diterbitkan pada nilai parnya, atau bisa juga dijual lebih tinggi atau dengan premium dari nilai parnya, atau bisa juga dijual atau diterbitkan lebih rendah dari nilai parnya atau disebut diskon. Nah, ini yang tetap berlaku ya, di obligasi kita sudah belajar kemarin dan di sini pun masih sama ya. 3 nilai itu masih kita gunakan. Oke. Nilai par saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Ya, jadi berbeda nih antara nilai par dan nilai wajar. Kemudian penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Ya, jadi kalau perusahaan dari awal nih mereka sudah menerbitkan nilai par yang rendah, maka kemungkinan besar di kemudian harinya dia tidak akan menjual saham itu pada nilai yang lebih rendah lagi ya, atau diskon ya, karena nilai mereka sudah rendah, sehingga perusahaan dapat menghindari kewajiban-kewajiban kontingensi yang muncul dari penjualan saham di bawah nilai par. Nah, kemudian ada 2 saham yang kita kenal, yaitu saham preferen dan saham biasa. Nah, saham preferen atau saham biasa ini merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Ya, jadi kalau kita lihat nanti ada nilai yang terkandung dalam saham tersebut, nah itulah yang merefleksikan nilai parnya atau nilai nominal dari saham tersebut. Kemudian kita juga mengenal namanya agio saham, ya, itu ada nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Jadi kalau seandainya kita punya saham dengan nilai nominalnya misalnya 1.000 per lembar, tetapi kita membelinya atau harga pasarnya itu 1.500, nah maka kita akan mengenal yang namanya agio saham sebesar berapa 500 per lembarnya. Agio saham itu adalah selisih antara nilai nominal dan juga selisih lebih ya antara nilai nominal dan juga nilai pasarnya. Kemudian saham tanpa nilai par. Nah, ini ada seperti obligasi juga, mereka
ada kalanya saham itu diterbitkan tanpa nilai parnya. Nah, alasannya apa? Alasannya yang pertama adalah untuk menghindari kewajiban kontingensi. Ya, sama halnya seperti tadi ketika perusahaan lebih memilih untuk menjual atau memberikan sahamnya di harga yang lebih rendah gitu ya, maka dia untuk meminimalisir kemungkinan adanya kewajiban kontingensi. Kemudian menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par versus nilai pasar. Nah, jadi mereka nggak perlu lagi nih bingung mana yang harus mereka catat, nilai parnya atau nilai nominalnya. Kemudian saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham ya. Jadi kita mencatat langsung ke harga pasarnya tanpa kita mengakui adanya agio saham ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki nilai nominal. Agio saham itu kan muncul ketika ada selisih atau nilai lebih dari nilai parnya dengan nilai atau harga pasarnya ya. Maka ketika dia tidak memiliki nilai par, maka dia tidak bisa mengakui yang namanya agio saham. Kemudian jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Nah, ini muncul kondisi di mana ketika ada regulasi yang mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham. Nah, jadi kalau misalkan dia sebenarnya menerbitkan saham yang tanpa nilai nominal, tapi ada regulasi yang mengharuskan saham tersebut memiliki nilai par. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita menerbitkan atau mencatat nilai agio saham. Yaitu adalah nilai agio saham kita ambil dari selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan. Jadi pada saat ditetapkan itu berapa harganya? Ya, biasanya itu menggunakan harga pasar berapa. Kemudian kita lihat pada saat kita dulu menerbitkan itu kira-kira harga pasarnya berapa. Nah, itu selisihnya itu baru kita bisa sebut sebagai agio saham ya. Itu kalau ada regulasi yang mengharuskan adanya nilai par pada saham tersebut. Ini contoh kasus, contoh soalnya yaitu saham tanpa nilai par. PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan seharga 500 per lembar saham, maka akan dicatat, kita tahu dulu nih. Saya highlight dulu ya, dia awalnya memiliki 1000 lembar saham. Ya, 1000 lembar saham, kemudian dia menerbitkan kembali. Nah, ya, menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 nih. Berarti harga pasarnya 500. Kemudian jumlah yang diterbitkan adalah 200 lembar saham. Maka dicatat ya, pada saat kita menerbitkan ya, pasti di sini akan muncul yang namanya aset kita bertambah ya. Dalam hal ini adalah kas. Sebesar berapa? Sebesar harga pasarnya, yaitu 500 rupiah atau harga per lembar saham dikalikan jumlah saham yang beredar. Jadi 500 dikali dengan 200 saham dapatlah 100.000 saham biasa. Nah, ini kondisinya adalah pada saat dia tidak memiliki nilai par ya. Jadi kita akui nilai pasarnya ini adalah nilai parnya, nilai nominalnya dari si saham tersebut. Nah, yang kedua, tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 200 nih, berarti kan nilai nominalnya kita anggap adalah 200 ya. Nilai nominal 200, nilai pasarnya 500 dan nilai sahamnya adalah atau lembar sahamnya adalah 200. Nah, bagaimana caranya? Kita akui sebagai ada kas masuk dulu nih. Kas masuk pasti ya, kalau ada penerbitan saham atau penjualan saham berarti ada aset yang bertambah. Nah, aset yang bertambah ini apa? Ini adalah di sini dalam hal ini adalah kas ya, kasnya bertambah. Nah, kas itu selalu dicatat sebesar harga pasarnya ya, harga pasarnya sebesar harga pasar selalu. Ya, harga pasarnya berapa? Itu adalah 500 rupiah per lembar saham dikalikan dengan lembar sahamnya 200. Jadi hasilnya di sini adalah 100.000 rupiah. Nah, kemudian kita juga mencatat saham biasanya. Nah, saham biasa ini selalu dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai parnya.
Ya, beda, tapi beda dengan kasus yang di atas ya. Kasus yang ini kan dia tidak memiliki nilai nominal, maka kita mencatatnya nilai pasar adalah nilai nominalnya juga nih ya, yang ini. Oke. Nah, kemudian karena ada selisih ya, nilai nominal berarti kan 200 ya dikalikan dengan 200 lembar saham, dapatlah 40.000 nih ya, 40.000. Nah, ada selisihnya kan, ada selisih lebih nih, yang tadinya nilainya hanya 40.000 tapi dia jual bisa 100.000, maka ada selisih lebihnya yaitu 60.000. Nah, kita akui sebagai apa? Kita akui sebagai agio saham ya. Pokoknya ini adalah nilai ini adalah selisihnya ya, selisih. Bisa kita kalikan, bisa kurangkan langsung dari 40.000 dikurang 100, atau kalau kita mau menggunakan perhitungan matematikanya, kita tulis aja, kita cari harga pasarnya berapa, 500 ya, 500 di sini ya. Saya tulis 500 dikurang dengan nominalnya. Nominalnya adalah 200 ya. 200 kita kurungkan 300 ya, dikalikan dengan lembarnya ya, dikali lembar sahamnya. Lembar sahamnya berapa? 200. Jadi 300 dikalikan dengan 200, dapatlah 60.000 gitu ya. Ini selalu ya, kalau kas selalu harga perolehan, kalau saham itu selalu nilai nominal, kalau agio itu selalu selisihnya. Ya, kalau dia selisih kurang berarti agionya ada di sisi debit, tapi kalau dia selisih lebih maka agionya ada di sisi kredit. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Oke. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misal, convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau waran. Misalkan sahamnya ini gabung nih mereka diterbitkannya. Ada yang ada opsi waran, ada juga dengan convertible bond, obligasi. Nah, ada dua metode yang bisa kita lakukan, yaitu adalah metode proporsional dan metode penambahan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, contoh, saham diterbitkan dengan sekuritas metode proporsional. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai parnya 100 dan nilai wajar 600. Ya, saham biasa nilai parnya 100, nilai wajar 600, jumlah lembar sahamnya adalah 500. Kemudian 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajar 1000. Ya, yang preferen nilai parnya 200, nilai wajarnya 1000, lembarnya 200. Oke. Yang dijual dengan lump sum. Nah, dijual secara sekaligus nih ya, dibayarkan dengan harga 400.000. Nah, cara kita mencari yang pertama, kalau kita menggunakan metode proporsional, kita harus tahu persentasenya. Berapa persen saham biasa, berapa persen preferen. Atau kalau kita mau convertible bond, berapa persen sahamnya, berapa persen obligasinya, gitu ya. Contoh, di sini kita punya kolom yang kolom pertama berisi tentang produknya ya. Di sini kita menggunakan dua produk, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua ini adalah tentang jumlah sahamnya berapa, kemudian nilai. Di sini adalah yang kita gunakan adalah nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Kemudian ada total di sini kolom keempat, dan yang terakhir adalah kolom persentase. Nah, cara menghitungnya adalah kita masukkan dulu ya saham biasa. Sebentar, mohon maaf saya berhenti dulu, sedang ngajan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kita masukkan dulu yang saham biasa. Saham biasa, jumlah saham yang dimiliki atau jumlah saham yang beredar itu adalah 500 lembar nih ya, 500 lembar saham biasa. Nah, kita masukkan ke kolom jumlah saham biasa 500 lembar, kemudian kita lihat nilainya berapa ya. Nilai ini adalah harga pasarnya atau nilai wajarnya, yaitu 600
ya, 600. Kemudian kita kalikan, dapatlah total sebesar 300.000. Kemudian kita masukkan yang saham preference. Saham preference jumlah saham yang beredar adalah 200 lembar. Kita masukkan di sini 200 lembar dikalikan dengan nilai wajarnya yaitu 1000, maka dihasilkan 200.000 ya. 200 dikali 1000 dapatnya 200.000. Nah, kemudian kita totalkan ya. Kita totalkan dulu, totalnya menjadi 300.000 tambah dengan 200.000, maka didapatnya 500.000 rupiah. Nah, ketika sudah kita dapatkan totalnya ini 500.000, sekarang tugas kita adalah mencari persentasenya ya. Ini kan metode proporsi, jadi kita harus tahu dulu nih proporsinya, berapa persen saham biasa, berapa persen saham preferen. Caranya gimana? Caranya adalah 300.000 ya, 300.000 ini dikalikan dengan, dibagi dengan 500.000 ya, dikalikan dengan 100% ya, maka didapat adalah di sini didapatnya 60%, sorry. Oke, kemudian yang kedua adalah kita cari persentase untuk saham preference, sama 200.000 ya, dibagi dengan totalnya 500.000 dikalikan dengan 100, maka didapat 40%. Nah, maka di total menjadi 100%. Di sini kita sudah bisa tahu nih berapa proporsi untuk saham biasa dan berapa proporsi untuk preferen ya, 60% dan 40%. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan alokasi. Ya, alokasinya kita lihat dulu di sini kan dia dijual dengan lamsam ya, 400.000. Jadi dia dengan membayar 400.000 dia sudah bisa mendapatkan 500 lembar saham biasa dan 200 lembar saham preferen. Kita lihat sama-sama, kita masukkan di sini harga penerbitannya adalah 400.000 ya, karena lamsam. Maka di sini 400.000 untuk saham biasa dan untuk saham preferen pun sama, itu 400.000. Kita masukkan selanjutnya adalah alokasinya. Alokasi dapat dari mana? Dari persentase yang sudah kita cari tadi, proporsinya. Kita lihat, saham biasa itu proporsinya adalah 60%. Taruh di sini alokasinya adalah 60%. Dan saham preferen alokasinya adalah 40%. Taruh di sini 40%. Maka kita kalikan 400 dikali 60% untuk alokasi saham biasa, maka didapat 240.000. Yang satu lagi adalah 40% dikalikan dengan 400.000 untuk alokasi saham preferen, maka didapatkan 160.000. Nah, ini adalah cara menghitung berapa persen gitu lah. Sebenarnya berapa sih saham preferen itu harganya? Berapa sih saham biasa itu harganya, dengan cara kita carikan dulu proporsinya berapa. Maka didapat bahwa sebetulnya dari 400.000 tadi, yang 240.000 itu kita bayarkan untuk saham biasa, yang 160.000 kita bayarkan untuk saham preferen, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu. Di sini kan kita menerbitkan. Artinya kalau kita menerbitkan pasti ada aset yang kita dapatkan ya. Dalam hal ini kita mendapatkan rupiah atau kas. Maka pada saat aset bertambah, maka letaknya itu ada di debit. Itu kas sebesar berapa? Sebesar kita lihat ini ya, jumlah uang yang kita dapatkan. 400.000. Harga pasarnya nih, harga wajarnya yang kita beli gitu ya, sebesar 400.000 di debit. Kemudian kita akui saham preferennya tuh ada berapa. Nah, ingat kalau saham preferen, saham biasa pasti dia dicatat pada nilai nominalnya ya. Saham preferen itu adalah 200 lembar saham preferen ya, 200 lembar. Kemudian kita cari nilai nominalnya. Nilai nominalnya adalah 200 rupiah ya. Nah, maka didapat saham preferen ini bernilai 40.000 ya, nilai nominal saham preferen. Kemudian lanjut, ini saya hapus dulu.
Kemudian lanjut kita ke agio saham preferen. Nah, ini dari mana nih? 160.000 dikurang 40.000. Kalau ingat, kalau agio itu adalah selisihnya atau nilai lebihnya. Ya, ini kan agionya ada di sisi kredit, maka kita mengakuinya sebagai nilai lebihnya gitu ya. Agio saham ini kita lihat nilai pasarnya ya. Nilai pasar atau selisih dari nilai pasar atau nilai wajar dikurangi dengan nilai nominalnya. Kita lihat tadi di tabel yang sudah kita hitung tadi kan ada saham preferen itu adalah 160.000 atau 40% dari 400.000. Nah, itu kita masukkan ke sini ya. Kita akui sebagai nilai wajarnya dikurangi dengan nilai nominalnya. Maka didapatlah 120.000 sebagai agio saham. Kemudian kita catat, karena ini kita menerbitkan saham biasa dan saham preferen, maka selanjutnya kita akan mencatat saham biasa. Saham biasanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saham biasa selalu dicatat pada nilai nominalnya. Nilai nominalnya berapa? Yaitu adalah nilai parnya ya, atau nilai nominalnya dikalikan dengan jumlah lembarnya ya, atau 100 dikalikan dengan 500 ya, maka didapat sebesar 50.000. Sama untuk mencari agio sahamnya, kita cari nilai lebihnya. Nilai lebihnya yaitu nilai wajarnya atau nilai pasar yang sudah kita hitung tadi untuk saham biasa, yaitu 240.000 atau 60% dari 400.000 dikurangi dengan nilai nominalnya 50.000, maka didapat di sini agio sahamnya adalah 190.000. Seperti itu. Jadi jurnalnya adalah kas sisi debit, di kreditnya adalah saham preferen, agio saham, saham biasa, dan agio saham biasa. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Metode penambahan atau incremental ya. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100. Nah, soalnya masih sama ya, dengan nilai wajar Rp600. Serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar tidak diketahui. Nah, kapan kita menggunakan incremental atau penambahan itu adalah ketika salah satu nilainya tidak diketahui. Ya, tapi dijual dengan lamsam sebesar 400.000. Nah, caranya sama, kita buat 4 kolom tadi ya, kolom saham, kolom produknya apa, terus ada kolom jumlah saham, kolom nilai, dan kolom total. Langsung kita masukkan saham biasa, jumlah sahamnya ya yang diterbitkan itu adalah 500 lembar. Nilainya ini adalah nilai wajarnya atau harga pasarnya sebesar Rp600, maka totalnya didapat 300.000. Kemudian saham preferen. Nah, jumlah sahamnya berapa? 100, nilainya belum diketahui nih. Ini yang kita nggak tahu nih berapa gitu ya. Kemudian totalnya nggak ada, maka kita cari tahu nih, oh nilai pasarnya ternyata 300.000. Karena apa? Karena belum diketahui nih, jadi totalnya kita hanya dapat 300.000. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita lakukan alokasi. Kalau tadi kita mengalokasikannya menggunakan presentase ya, kalau sekarang kita langsung aja pakai nilai totalnya. Nah, harga perolehan sama ya, ini ada kolom untuk alokasi, kemudian kita ada kolom juga untuk saham biasa, kemudian ada kolom juga untuk saham preferen. Nah, kita masukkan dulu harga penerbitannya. Saham preferen sudah diketahui kan tadi, saham preferen itu ya, saham preferen itu kita harga penerbitannya 400 ya, dikurangi dengan nilai pasarnya 300 ya, dari sini. Maka untuk saham preferen ini adalah metode penambahan, kita kurangi saja harga penerbitannya dikurangi dengan total nilai pasarnya ya, dapatlah 100. Ini 100 ini kita akui sebagai
alokasi untuk saham preferen. Nah, ketika kita sudah tahu nih alokasi saham preferennya itu berapa, maka kita bisa menghitung alokasi untuk saham biasa. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi aja. Ya, tadi yang lump sumnya 400.000 dikurangi dengan 100.000 untuk saham preferen. Maka didapat untuk saham biasa adalah 300.000. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Ini jurnalnya ya, sama penerbitan, ada aset yang bertambah. Di sini dalam hal ini adalah kas. Ketika bertambah maka di debit. Kemudian sebesar berapa? Sebesar jumlahnya nih 400.000. Oke, kemudian saham preferen ya, sama saham preferen pada nilai nominalnya 200 lembar saham dikalikan dengan nilai parnya yaitu Rp200, maka didapat 40 juta. Agio saham juga sama nih, kita dapat dari perhitungan tadi yang tabel tadi ini. Untuk saham preferen adalah 100.000 dikurangi dengan nilai nominalnya. Ya, ini nilai lebihnya dapatlah 60.000. Kemudian saham biasa kita catat pada nilai nominalnya atau nilai parnya 500 lembar dikalikan dengan 100 rupiah per lembar sahamnya, maka didapat 50.000. Agio saham kita catat pada nilai lebihnya atau selisihnya, maka ini yang sudah kita hitung tadi. Untuk saham biasa 300.000 ya, ditabel dikurangi dengan nilai nominalnya 50.000, maka didapat 250.000. Jadi jurnalnya adalah kas di debit pada saham preferen yang dicatat pada nilai nominalnya, agio saham preferen yang dicatat pada nilai lebihnya, saham biasa dicatat pada nilai nominal, dan agio saham dicatat pada nilai lebihnya. Agio saham biasa dan agio saham preferen ya, nanti ditulis dengan lengkap ya. Agio saham apa? Preferen. Agio saham apa? Saham biasa. Kalau ini juga saham juga gitu. Sahamnya saham apa? Saham preferen, ditulis saham preferen. Saham yang kedua saham apa? Saham biasa, harus ditulis. Jadi jangan hanya saham aja ya, jadi harus ditulis lengkap. Selanjutnya, kita akan bahas tentang saham yang diterbitkan dengan transaksi non-kas. Ya, kalau tadi kan transaksinya dengan kas. Ketika kita menerbitkan saham, kemudian kita mendapatkan kas, gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menerbitkan saham dengan transaksi non-kas. Yaitu dengan apa? Bisa dengan aset tetap, misalnya gitu ya. Atau bisa juga dengan jasa. Nah, itu yang penting adalah transaksi tersebut diterbitkan bukan dengan mendapatkan kas, yaitu dengan mendapatkan hal lain. Bisa juga aset berwujud gitu ya, bisa aja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada 1. Nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Jadi kita harus tahu dulu ya, salah satu syaratnya nih, kita harus tahu nilai wajar atas barang atau jasa yang kita terima. Ya, kalau seandainya tidak bisa, maka masuk ke syarat yang kedua, yaitu jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan andal, maka gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Ya, jadi kalau ternyata nilai wajarnya nggak bisa kita ketahui nih berapa atas produk dan jasa itu, maka yang harus kita cari selanjutnya adalah nilai wajar dari si saham tersebut. Contoh kasusnya, nah PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par 500 untuk mendapatkan paten dari produk PT GHI. Nah, ini berarti kita ditukarkannya dengan paten. Kasus pertama, PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham. Nah, tadi kita ingat bahwa syaratnya ada 2. Yang pertama, dia harus tahu dulu nilai wajar dari produknya atau nilai wajar dari jasa yang ditukarkan. Kalau itu tidak bisa, berlaku syarat yang kedua, yaitu adalah dia harus tahu nilai wajar dari si saham tersebut. Nah, di kasus 1, dia tidak tahu nilai wajar produknya. Yang dia tahu adalah nilai wajar sahamnya. Maka yang kita gunakan adalah nilai wajar saham sebesar 750.000. Patennya ya, ini sama juga perlakuannya dengan kas, kita pakai yang harga atau nilai wajarnya, yaitu Rp750 dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Ya, yaitu sebesar 20.000, maka didapat patennya adalah 1.500.000. Kemudian selanjutnya kita mencatat
sahamnya, yaitu saham biasa. Saham biasa ingat bahwa dicatatnya pada nilai nominal, yaitu harga nominal atau nilai parnya dikalikan dengan jumlah sahamnya, yaitu 500 dikali dengan 20.000 lembar. Dapatlah saham biasa sebesar 1 juta. Kemudian kita cari, karena ada selisih nih ya antara nilai par dan nilai pasarnya atau nilai wajarnya, ada selisih sebesar 250. Maka kita harus mencatat adanya agio saham biasa. Sebesar berapa ya? Tinggal dikalikan antara selisihnya dikalikan dengan lembar sahamnya, yaitu 250 dikalikan dengan 20.000 ya, dapatlah 500.000. Seperti itu. Kasus kedua, PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar 1.200.000. Ya, sama seperti tadi, kita harus mencatat ya, pada saat penerbitan pasti ada aset yang bertambah. Di sini yang bertambah adalah paten. Berarti di debitnya kita tuliskan paten ya, sebesar berapa? Sebesar nilai wajarnya. Nah, nilai wajar paten sudah diketahui sebesar 1.200.000. Kemudian di kreditnya kita catat saham biasanya ya. Saham biasanya sebesar berapa? Nilai nominal. Nilai nominal yaitu 500 ya dikalikan dengan jumlah sahamnya, jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan 20.000, maka dapat 1 juta. Ada selisih di sana antara nilai pasar dengan nilai parnya ya, maka muncullah agio saham. Berapa ya selisihnya? Di sini karena nilai wajar patennya sudah diketahui, maka langsung saja kita kurangkan antara saham biasa dikurangi dengan patennya, maka didapat agio sahamnya sebesar 200.000. Kemudian saham diterbitkan dengan sanksian kasus ketiga. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten, tetapi konsultan independen menentukan nilai wajar paten sebesar 1.250.000 berdasarkan metode diskonto arus kas. Ya, artinya dia ini menggunakan pihak ketiga untuk menghitung nilai wajar dari si paten tersebut. Ya, maka kita akuinya sebesar harga taksiran yang sudah diberikan oleh si konsultan independen tersebut, yaitu adalah 1.250.000. Maka di patennya kita catat 1.250.000, kemudian saham biasanya kita catat 1 juta, maka agio sahamnya kita hitung selisihnya, maka didapat 250.000. Pembelian kembali saham. Nah, pembelian kembali saham ini terkait dengan saham yang sudah beredar di pasaran kemudian ditarik lagi atau dibeli kembali saham tersebut oleh perusahaan yang menerbitkan, atau biasa kita sebut dengan saham trisuri gitu ya. Nah, apa sih alasannya perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar? Ya, sahamnya sendiri itu dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan earning per share dan return on equity. Nah, return on equity ini adalah terkait dengan profitabilitas ya, atau biasanya ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Nah, ini namanya return on equity. Nah, sedangkan untuk earning per share adalah keuntungan bersih yang didapatkan atau yang diraih oleh perusahaan pada tiap lembar sahamnya ya. Jadi semakin banyak saham yang beredar, maka keuntungan bersih untuk setiap sahamnya maka akan semakin rendah. Tapi kalau sahamnya semakin kecil atau semakin sedikit yang beredar, maka keuntungan per lembar sahamnya itu akan menjadi meningkat. Nah, kemudian yang alasan yang kedua adalah menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Nah, ini terkait dengan peningkatan kinerja pegawai. Nah, kalau seandainya pegawai nih biasanya kalau dia mencapai target dikasihkan bonus. Nah, bonus ini bisa berupa uang, bisa juga berupa
saham. Nah, saham ini adalah secara psikologis kita bisa lihat bahwa ketika seseorang memiliki saham perusahaan yang dia bekerja di sana, maka motivasi dia untuk meningkatkan kinerja akan menjadi semakin lebih tinggi. Ya, soalnya kenapa? Karena ketika perusahaan itu mampu memberikan atau menghasilkan laba yang banyak, yang lebih tinggi, maka dividen yang akan yang mereka dapatkan pun akan semakin tinggi. Artinya dia bekerja untuk perusahaannya dia sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, biasanya perusahaan itu akan menjaga jumlah saham yang beredarnya. Ya, jangan sampai jumlah saham yang beredar itu lebih besar dari jumlah saham perusahaan itu sendiri yang dimiliki oleh pendiri perusahaannya, gitu ya. Jadi ketika perusahaan sudah menerbitkan saham lebih dari 50, biasanya mereka sudah mulai menarik sahamnya kembali, atau bahkan sebelum sampai 50% ya, mereka ingin menjaga persentase kepemilikan saham mereka ya, sehingga saham mayoritas masih berada pada perusahaan, tidak dipegang oleh pihak lain. Kalaupun memang dipegang oleh pihak lain, biasanya itu dibagi ya, jadi tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh 2 atau 3 orang, sehingga kalau diakumulasikan tetap kendali atau saham terbanyak tetap dimiliki oleh si perusahaan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan, harga stabil atau meningkat. Ya, jadi seperti dalam hukum ekonomi ya, semakin banyak permintaan maka harga akan semakin tinggi. Nah, sama halnya juga dengan saham. Ketika jumlah saham yang beredar kita batasi, maka permintaan akan menjadi semakin banyak, sehingga harga saham kita akan menjadi meningkat, seperti itu. Saham treasury, reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik, retirement atau dijual kembali di masa depan. Jika saham tidak ditarik dari peredaran maka disebut saham treasury. Artinya saham treasury ini adalah saham yang sudah diterbitkan, sudah dijual ke investor, kemudian ditarik kembali oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali di masa depan, gitu ya, itu saham treasury. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan aset saham treasury tidak memiliki hak-hak pemegang saham. Lanjut. Saham treasury ini ada di PSAK nomor 50 dan 55, yaitu jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangi dari ekuitas ya. Jadi dia tidak mengurangi laba, tidak mempengaruhi pendapatan, tapi dia mengurangi ekuitas. Kemudian keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam laba rugi ya. Jadi dia hanya berpengaruh ke ekuitas. Kemudian saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain yang dalam kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas ya. Jadi saham treasury ini akan sangat berpengaruh pada ekuitas ya. Jadi dia hanya mempengaruhi ekuitas. Oke, lanjut. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau CALK sesuai dengan pasal PSAK nomor 1 tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan. Kemudian entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK nomor 7 revisi 2010 pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Jadi saham treasury ini harus diungkapkan dalam CALK ya, sampai dengan siapa sih pihak-pihak yang berelasi
ketika ternyata saham-saham Trisuri ini diperoleh oleh pihak-pihak yang berrelasi. Itu harus disebutkan siapa aja ya, pihak-pihak yang memiliki saham Trisuri ya, kalau dia memiliki relasi dengan perusahaan. PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par 200 pada harga 500 per share. Artinya jumlah lembar saham yang diterbitkan 20.000 lembar, nilai parnya 200, nilai pasarnya adalah 500 per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan. Perusahaan juga punya laba ditahan sebesar 20 juta. Bagaimana cara kita melakukan pencatatannya ya? Jadi kita cari dulu saham biasa yang beredar ya. Jadi dia Rp200 pada jumlah lembar sahamnya adalah 20.000 ya. Yang diterbitkan dan beredar, yaitu kita kalikan aja 20.000 dikali 200, maka didapat 4 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan agio saham biasanya berapa. Agio saham biasa seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu selisih antara nilai par dan nilai pasarnya. Maka 500 dikurang 200 itu 300 dikalikan dengan lembar sahamnya, maka didapat 6 juta. Kemudian ada laba ditahan. Ingat ya tadi komponen-komponen dari ekuitas itu kan ada laba ditahan ditambah dengan laba ditahan, yaitu 20 juta. Maka total ekuitasnya adalah 30 juta. Kemudian pada tanggal 2 Februari PT JKL melakukan reakuisisi saham ya, sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga Rp700. Ketika ada kata-kata reakuisisi atau pembelian kembali gitu ya saham, maka di sana kita akan mengakuinya sebagai saham Trisuri. Sebesar berapa? Ya dikali lembarnya ya, jumlah lembar yang ditarik dikalikan dengan harga penarikannya itu, yaitu 700. Maka didapat saham Trisuri pada kas sebesar 3.500.000. Kemudian ekuitasnya berubah lagi nih karena ada penarikan sebesar 500. Artinya yang tadinya saham beredar itu 20.000 jadi tinggal 15.000. Kita hitung saham biasa, jangan lupa bahwa saham biasa itu selalu dicatat pada nilai parnya ya. Ada nilai nominalnya yaitu 200 dikali 20.000 sebesar 4.000. Kemudian ada agio saham, ini sama seperti tadi catatannya ya, selisih antara nilai pasar dengan nilai parnya dikalikan dengan lembar sahamnya, yaitu dapat 6 juta. Ini sama seperti tadi, masih sama. Kemudian ada laba ditahan juga 20 juta. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita ingat tadi adalah saham Trisuri itu akan mengurangi ekuitas. Nah, makanya komponen ekuitas ini akan ditambah satu lagi karena ada saham Trisuri, yaitu biaya saham Trisuri ya, dikurangi biaya saham Trisuri, bukan ditambah ya, tapi dikurangi karena yang tadinya terbit 20.000 lembar jadi tinggal 15.000 lembar. Artinya ada penarikan 5.000 lembar atau dikurangi 5.000 lembar. Sebesar berapa? Ya sebesar jumlah saham yang beredar, yang ditarik kembali, yang ditarik kembali dikalikan dengan harganya, harga penarikannya yaitu 700. Maka dapatlah 3.500.000 ya. Ketika sudah diambil atau sudah dilakukan penarikan saham 5.000, maka total ekuitas perusahaan adalah 26.500.000. Kemudian tanggal 2 Maret PT JKL menjual kembali saham Trisurinya yang tadi sudah ditarik, kemudian dijual lagi sebanyak 500 lembar dengan harga 1.000. Tadi kan ditariknya harga 700, sekarang dijualnya harga 1.000 ya, hanya 500 lembar. Ketika dia menjual saham atau menerbitkan saham, maka ada penambahan aset ya, dalam hal ini kas. Kasnya di debit, kemudian saham Trisurinya berkurang di kredit, maka saham Trisurinya berkurang berapa? Tinggal kita kalikan tadi nilai nominalnya ya. Nilai nominal tadi kan kita pakai yang harga
penarikan tadi, itu kita akui sebagai nilai nominalnya, yang Rp700 tadi. Nah, Rp700 kita kalikan dengan saham yang diterbitkan kembali 500 lembar. Jadi 700 dikali 500, maka saham Trisuri yang dicatat adalah Rp350.000. Kemudian ada selisih nih antara harga yang nominalnya, yang harga belinya tadi 700 dikalikan dikurangi dengan harga jualnya yaitu 1000. Jadi selisihnya adalah 300. 300 kita kalikan jumlah lembar sahamnya yaitu 500, maka didapat agio saham Trisurinya adalah 150.000. Oke, lanjut. Tanggal 2 April PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 500 lembar dengan harga 600. Tadi kan ditarik sebesar 5.000, dijual 500 di harga 1.000, sekarang dijual 500 lagi di harga 600. Ya, pasti ada kas yang keluar, kas di debit ya, sebesar pengali antara 500 dikalikan dengan 500 lembar, maka didapat 300.000. Kemudian nah ini karena dia dijualnya di bawah harga belinya ya, tadi kan kita harga belinya 700 nih ya, atau harga nominalnya yang tadi itu kan 700 ya, 700. Sekarang dia jualnya dengan harga 600, artinya ada selisih sebesar 100 ya. Ingat, kalau agio tadi adalah selisihnya atau nilai lebihnya dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya ya, dikalikan dengan 500, maka didapat agio sahamnya adalah 50.000. Kemudian kenapa dia di debit? Karena ini adalah kerugian ya, ini adalah rugi. Sebentar saya tulis rugi ya, ini adalah rugi ya, maka dia adanya di debit agio saham Trisuri ya. Kemudian di kredit tetap saham Trisuri karena sahamnya berkurang ya, saham Trisurinya berkurang, maka sahamnya di kredit sebesar ingat kalau saham adalah nilai nominalnya, artinya lembar saham dikalikan dengan nilai nominalnya yaitu 700, maka didapat 350. Nah, ini adalah agio sahamnya nih ya, yang kita catat ya. Waktu di tanggal 2 Maret dia ada di sisi kredit atau ada agio saham, ada keuntungan sebesar 150. Kemudian di bulan April itu ada kerugian sebesar 50 atau agio di debit ya, maka saldonya adalah 100. Nah, ini yang nanti akan kita catat di laporan posisi keuangan 100 ya, bukan lagi 150. Oke, lanjut. Kemudian tanggal 2 Mei PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 550. Lebih rendah lagi kan, tadi kita harganya berapa, 700 kan ya kan, 700, ini 950, berarti ada selisihnya berapa? Ada selisihnya 250 ya, 150. Nah, 150 selisihnya 150. Kemudian dia menjual kembali berarti ada aset masuk ya, itu kas di debit sebesar, kas berarti harga jualnya yaitu 550 dikali dengan 1000, dapat 550.000. Kemudian karena dia dijual di bawah harga nominalnya, maka nilai nominalnya maksud saya, maka kita letakkan agionya di sisi debit ya. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya yaitu 150 dikalikan dengan. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya yaitu tanggal 2 Mei PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 1.000 lembar dengan harga 550. Ingat tadi dia dibelinya pada harga
700 ya, 700, maka ada selisihnya sebesar 150 ya. Oke. Kemudian kita catat ketika ada penjualan saham berarti ada aset yang bertambah, yaitu di sini kas sebesar berapa? Sebesar 1000 dikalikan dengan 550. Nih, 550. Kemudian kita juga akan mencatat agio. Nah, agionya kita letakkan di mana? Karena nilai jualnya itu lebih rendah daripada nilai nominal ya. Harga jualnya ini 550 lebih rendah dari nilai nominalnya, maka agio saham kita letakkan di sisi debit. Dan ingat tadi kita sudah menghitung untuk agio saham, sudah kita hitung ya tadi, bahwa totalnya itu ada di kredit sebesar 100.000. Karena totalnya terakhir disajikan agio sahamnya itu ada di sisi kredit 100.000, maka maksimum kita mencatat agio saham adalah 100.000 ya. Ini kan untuk trisuri ya, agio saham trisuri, untuk trisuri yang sudah kita jual tadi ya. Totalnya 100.000. Nah, kemudian karena dia total 100.000, berarti kita harus hanya boleh mengakui agio sahamnya sebesar 100.000. Nah, sisanya yang 50.000 kita akui sebagai laba ditahan di sisi debit sebesar 50.000. Ya, ini sama tadi cara mencarinya, dengan yang lain adalah selisihnya 150 dikalikan dengan lembarnya 1000 ya, maka dia dapat 150. Nah, yang boleh kita akui di agio saham ini adalah bukan 150.000 tapi hanya 100.000, karena terkait dengan kita lihat di agio saham, di catatan agio saham kita ya, untuk saham trisuri, ini khusus untuk saham trisuri ya. Trisuri yang kita sudah catat tadi kan totalnya sudah 100 nih di kredit, maka kita maksimum pencatatan harus 100 rupiah, makanya 100.000 rupiah. Nah, makanya yang di sini sisanya yang 50.000 ini kita masukkan di laba ditahan sisi debit 10.000. Kemudian kalau saham trisurinya sama ya, tinggal nilai nominal dikalikan dengan lembar sahamnya. Oke, 700.000. Sekarang kita masuk ke saham ya, kita akan bahas tentang saham preferen. Dari namanya sudah bisa kita tebak bahwa preferen ini kan memiliki arti didahulukan ya, atau diutamakan, atau bahasa lainnya atau sinonimnya bisa kita sebut prioritas. Nah, karakteristik dari saham preferen itu ada 5. Yang pertama adalah preferensi dividen, artinya dia didahulukan dalam pembagian dividen. Jika ada dua pemegang saham, antara pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa, maka yang dahulu atau didahulukan untuk mendapatkan dividen itu adalah pemegang saham preferen. Kemudian preferensi atas aset saat likuidasi, didahulukan atas aset saat likuidasi ya, ini saat likuidasi bukan pada saat pembubaran. Kemudian dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan, dan tidak memiliki hak suara atau vote. Ini jadi yang salah satu hal yang membedakan antara saham preferen dan saham biasa adalah bahwa kalau saham preferen ini tidak memiliki hak suara. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk saham preferen. PT MNU menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai parnya 300 dengan harga 1.000 per lembar saham. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencatat penerbitan saham tersebut? Yang pertama, pasti pada saat kita menerbitkan saham kita akan mencatat aset ya. Di sini kas ya. Kita menerbitkan lembar saham 5.000 lembar saham, kemudian nilai parnya atau nilai nominalnya ada 300 dan harga pasarnya adalah 1.000. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menjurnal kas ya, kas di debit sebesar lembar sahamnya dikalikan dengan harga atau nilai pasarnya.
yaitu 5.000 dikalikan dengan 1.000, maka kasnya akan kita catat sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada saat kita menerbitkan, maka kita akan menjurnal saham preferen di sisi kredit sebesar nilai nominalnya, ya, yaitu nilai parnya atau nilai nominalnya dikalikan dengan lembar saham yang diterbitkan. Kemudian karena ada selisih nih dari nilai parnya 300 ya di sini, dan dia dijual pada harga atau nilai pasarnya adalah 1.000. Maka di sini ada selisih sebesar 700 ya, 700 selisihnya. Kita mencari yang namanya, karena di sini adalah selisihnya selisih lebih ya, nilai lebih, maka kita akan mencatat adanya agio saham preferen di sisi kredit ya, 700, kemudian kita kalikan dengan lembar sahamnya ya, yaitu 5.000 ya, maka didapat di sini menjadi di sisi kredit ditambahkan agio saham sebesar 3.500 gitu ya, 700 dikalikan dengan 5.000. Oke. Kemudian kita masuk ke dividen. Alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Jadi misalkan perusahaan itu memiliki laba ditahan. Jadi kan dividen ini kan dibagi berdasarkan dengan laba ditahan perusahaan. Nah, tapi perusahaan memiliki hak untuk tidak membagikan keseluruhan dari laba ditahannya. Gitu. Nah, maka ini adalah alasan-alasan kenapa perusahaan tidak membagikan laba ditahannya kepada investornya ya. Yang pertama adalah memelihara persetujuan dengan kreditur. Ya, misalkan ada perjanjian dengan kreditur terkait dengan jumlah minimum laba ditahannya gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan regulasi negara atau ada di Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, kemudian membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Kalau misalkan perusahaan ingin melakukan ekspansi, biasanya mereka menyediakan memang laba ditahan khusus untuk melakukan ekspansi. Jadi tidak semua laba ditahan dibagikan kepada si pemegang saham. Kemudian untuk terkait dengan likuiditas ya atau arus kas perusahaan. Kemudian berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas ya, untuk berjaga-jaga. Kemudian kebijakan dividen. Nah, ini adalah kemudian adalah jenis-jenis dividen. Dividen kas ini kan yang paling kita sering dengar ya, yang kemarin juga sudah kita bahas tentang dividen kas. Kemudian ada dividen properti, ada dividen likuidasi, ada dividen saham. Ya, artinya banyak dividen yang bisa diberikan oleh perusahaan, tidak hanya dividen kas, tapi juga ada dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Kemudian semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas. Ya, artinya dividen saham itu dia tidak mengurangi total ekuitas. Yang perlu diingat bahwa dividen saham ini adalah pemberian atau pembagian dividen itu dengan memberikan saham, gitu ya. Tidak menggunakan kas ataupun properti dan lain sebagainya. Kemudian ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dividen saham adalah pemberian dividen berupa saham atau penerbitan saham kepada investor, gitu ya. Kemudian dividen kas. Nah, ini dividen kas sudah kita bahas kemarin di liabilitas jangka pendek, bahwa ada 3 tanggal penting untuk dividen kas ya. Yang pertama adalah pada saat tanggal pengumuman. Nah, tanggal pengumuman ini biasanya terjadi pada saat RUPS ya, RUPS rapat umum pemegang saham. Nah, biasanya ada namanya tanggal pengumuman. Nah, di saat ini ya, di saat tanggal pengumuman ini kita akan mencatat adanya utang dividen. Nah, pada saat ini kita akan mencatat sama yang namanya utang dividen. Belum kita keluarkan kas ya, tapi kita sudah mencatat yang namanya utang dividen.
Kemudian karena laba ditahan yang kita utang dividen ini atau dividen ini kan dibagi dari laba ditahan, maka di sisi debit maka akan muncul laba ditahan. Ya, laba ditahan di debit, kemudian di kreditnya adalah utang dividen. Kemudian untuk tanggal kedua yang penting itu adalah tanggal pencatatan. Nah, tanggal pencatatan ini adalah bukan tanggal pencatatan kita memberikan dividen atau membayarkan dividen, tetapi tanggal pencatatan untuk perusahaan menentukan siapa-siapa saja pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Misal, pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen adalah pemegang saham perusahaan X yang memegang sahamnya pada tanggal misalnya 1 April misal ya, 1 April atau 23 Juli misalkan seperti itu. Nah, itu tanggal pencatatan yang dimaksud ya. Maka pada saat tanggal pencatatan tersebut tidak perlu adanya yang namanya jurnal. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan penjurnalan ya. Kita hanya mencatat siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dividen. Kemudian tanggal ketiga yang penting itu adalah tanggal pembayaran. Nah, tanggal pembayaran ini karena ini adalah dividen kas, maka di sini akan muncul yang namanya kas di sisi kredit ya, adanya pengeluaran kas di sisi kredit. Nah, kita kan tadi sudah menjurnal utang dividen ya, pengakuannya kita tadi pada saat tanggal pengumuman kita sudah mengakui adanya utang dividen, maka pada tanggal pembayaran kita debitkan utang dividen ya, kemudian kreditnya adalah kas seperti itu. Oke, lanjut ya. Mulai dari contoh dividen kas, tanggal 2 Juni PT PQR mengumumkan pembayaran kas dividen Rp200 atas 200 saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 22 Juli. Berarti ada 3 tanggal ya di sini. Ada 3 tanggal. Yang pertama adalah tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni ini adalah tanggal pengumuman. Yang kedua adalah tanggal 12 Juli. 12 Juli ini adalah tanggal pembayaran ya, pembayaran dividen. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 22 Juni ini adalah pencatatan. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas tadi bahwa 3 tanggal penting tersebut yang harus kita jurnal adalah tanggal pengumuman, kemudian tanggal pembayaran ya. Oke, yang pertama pada saat tanggal pengumuman yaitu tanggal 2 Juni. Mengumumkan pembayaran kas dividen ya, berarti yang didebit adalah laba ditahan sebesar berapa? Sebesar 200 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya ya, Rp200 dikalikan dengan lembar sahamnya jadi 40 juta. Kemudian pada saat pengumuman kita mencatat adanya utang dividen ya sebesar 40 juta di sisi kredit. Kemudian tanggal 22 Juni itu tidak perlu kita jurnal ya, tidak ada jurnal. Kemudian di tanggal 12 Juli pada saat pembayaran maka kita akan menjurnal utang dividen pada kas ya, karena ini adalah dividen kas. Begitu. Kemudian kita lanjut, kita masuk ke dividen properti. Kalau tadi dividen kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas uang tunai gitu ya. Nah, kalau dividen properti adalah dividen atau utang dividen dalam bentuk aset selain kas ya, selain kas. Nah, kemudian properti yang didistribusikan yang dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laba rugi ya, itu dalam akun unrealized holding loss or gain or loss ya. Ini yang perlu diingat, kalau dividen properti dia tidak mengeluarkan kas, pokoknya adalah aset selain kas seperti itu. Nanti selisihnya akan dimasukkan ke laporan laba rugi gitu ya, bukan lagi ke laporan ekuitas ya atau laporan posisi keuangan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari dividen properti.
PT QRS melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta dengan mengumumkan dividen properti tanggal 12 Desember 2012 untuk didistribusikan tanggal 22 Januari 2013 kepada pemegang saham yang tercatat pada 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar 200. Oke. Yang pertama harus kita cari adalah tanggal pentingnya, yaitu tanggal 12 Desember. Ya, 12 Desember ini terkait dengan pengumuman dividen. Kemudian tanggal 22 Januari ini adalah pendistribusian atau pembayaran. Kemudian tanggal 2 Januari ini adalah catatan, ya. Kemudian atau pencatatan, ya. Kemudian selanjutnya berarti kita sudah tahu nih tanggal berapa saja yang harus kita jurnal, yaitu tanggal 12 Desember, ya, 12 Desember dan tanggal 22 Januari. Oke. Kemudian jurnalnya apa, ya? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk dividen properti dia tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi ekuitas, tapi dia masuknya ke laporan laba rugi komprehensif, gitu ya, sebagai unrealized holding gain or loss, gitu ya. Jadi maka di tanggal 12 Desember ini kita akan mencatat ada nggak gain atau losses yang terjadi akibat pertukaran atau dividen properti ini. Nah, kita lihat dulu di sini. PT QRS melakukan transfer kepada pemegang saham dalam bentuk sekuritas senilai 300. Jadi dia itu PT QRS ini sudah mentransfer atau mentransfer sekuritasnya itu sejumlah 300.000. Padahal pada tanggal pengumuman sekuritas tersebut bernilai wajar 200.000. Artinya di sini kita bisa sebut ini yang ada yang namanya loss, ya. Loss, ya, atau kerugian. Nah, sebesar berapa? Sebesar selisihnya dari nilai wajarnya, ya, yang di sini 200, nilai wajar saat pengumuman, dan transfer atau nilai dari transfer kepada si pemegang saham, yaitu 300.000. Maka di sini ada loss sebesar 100 juta, ya, juta. Oke, ada loss sebesar 100 juta. Nah, bagaimana kita menjurnalnya? Berarti kita menjurnal dulu. Kalau dia loss, berarti unrealized holding gain or losses ini adanya di sisi debit. Kalau dia loss atau kalau dia rugi. Tetapi kalau dia laba atau untung, gitu ya, dia adanya di sisi kredit. Nama akunnya tetap sama, yaitu unrealized gain or losses, gitu ya. Oke, kita lihat di tanggal pengumuman 12 Desember. Oke, maka karena ada loss berarti ada unrealized holding gain or losses di sisi debit sebesar 100.000. Kemudian apa lagi yang harus kita jurnal? Kita akan menjurnal investasi ekuitasnya sebesar 100.000. Artinya investasi ekuitas kita berkurang sebesar 100.000. Karena apa? Karena adanya kerugian. Selanjutnya kita juga harus menjurnal utang dividen, ya. Kalau utang dividen berarti di sini ada laba ditahan. Kemudian pada utang dividen sebesar berapa? Sebesar yang sudah diumumkan, gitu ya, bahwa dia akan membayarkan atau dia akan memberikan sekuritas, gitu, dalam bentuk sekuritas, ya. Di sini dividennya itu di harga 200 juta. Maka jurnalnya untuk tanggal pengumuman kita catat kerugiannya pada investasi ekuitas, dan kita juga catat utangnya, yaitu laba ditahan pada utang dividen properti. Kemudian di tanggal distribusinya atau pembayarannya tanggal 20 Januari, ya, berarti tinggal utang dividen. Ingat, ini bukan kas, ya. Kalau tadi kan kita utang dividen pada kas, kalau ini karena kita ini adalah dividen properti, kita di sisi kredit kita tidak mengakui adanya kas, tapi kita mengakui adanya investasi ekuitas, seperti itu.
Oke, lanjut. Dividen likuidasi, yaitu dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Ya, kemudian dividen likuidasi lebih menginformasikan return atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan. Dia lebih mengutamakan returnnya, return atas modal investasi, ya, bukan profit. Contoh soal dividen likuidasi. PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 220. Menerbitkan saham dividen berarti ini adalah utang dividennya ini pada saat pengumuman. Ya, atau inilah yang dibayarkan nanti kita mengeluarkan kas, itu ini. 220 ya. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Jadi ada 220 itu tidak diakui semuanya sebagai pendapatan, tetapi 100 jutanya saja yang diakui sebagai pendapatan dan sisanya atau 120 juta itu diakui sebagai pengembalian modal. Oke. Tanggal pengumuman. Tanggal pengumuman berarti kita akan mendebit apa? Laba ditahan pasti ya. Laba ditahan sebesar berapa? Sebesar 100 juta ya. Laba ditahan sebesar 100 juta. Kemudian kita juga akan mencatat utang dividen. Nah, utang dividen di sini kita pasti akan menggunakan yang angka ini nih, 200 juta. Ya, angka ini akan kita gunakan 200 juta. Nah, berarti ada selisih nih, ya. Selisihnya selisih lebih apa selisih kurang? Yang tadinya dia harus laba ditahannya dia hanya boleh mengakui 100 ya, yang sisa karena apa? Karena sisanya 120 itu untuk modal. Maka sedangkan dia sudah pada saat pengumuman itu dia sudah bilang dia akan memberikan dividen sebesar 220. Artinya di sini ada selisih atau ada nilai rendahnya ya, rendah yang lebih rendah. Atau selisih rendahnya ya, selisih kurang yaitu sebesar 120. Nah, kalau ada selisih kurang, maka kita akan akui dia sebagai agio, tapi kita letakkan di sisi debit. Nah, agio saham biasa sebesar 120. Kemudian pada utang dividen pastinya yaitu sebesar 220 juta. Kemudian pada saat tanggal pembayaran sama seperti dividen kas, kita akan mengakui atau mendebitkan utang dividen sisi debit, kemudian sisi kreditnya adalah kas sebesar 220 juta. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang dividen saham, ya, penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan pembayaran apapun, ya. Tidak ada kas masuk dan kas keluar. Karena apa? Karena dia diterbitkannya atau dibayarkannya dengan menggunakan saham sendiri ya. Ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham yang biasa beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan. Kemudian ketika saham dividen lebih dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka kita menggunakan nilai par. Ya, kalau dia kurang dari 20-25%, maka kita akan melakukan transfer dengan menggunakan nilai wajar. Kalau dia lebih dari 20-25%, maka kita akan melakukan transfer pada nilai parnya. Kemudian dialihkan dari laba ditahan ke modal saham. Yang dari laba ditahan dialihkan ke modal saham. Oke, kalau yang tadi nilai wajar dia dari laba ditahan ya. Oke, kemudian lanjut. Contoh soal dividen saham. PT UVW memiliki 2 juta lembar saham biasa beredar dengan nilai par 200 rupiah dan laba ditahan sebesar 700 juta. Jika PT UVW mengumumkan 10% dividen saham, berapa berarti nih? 10% dividen saham dikali dengan 2 juta lembar saham. Artinya 10% dikali dengan lembar sahamnya yaitu
200.000 ya, maka perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham ya, 200.000 lembar saham tambahan kepada si pemegang saham. Jika nilai wajar saham itu adalah 300 nilai wajarnya atau harga pasarnya, maka pencatatan adalah pada saat tanggal pengumuman. Berarti kita di debit, kita jurnal apa? Laba ditahan sebesar 60 juta. Dari mana 60 juta? Yaitu kita kalikan antara sebentar saya ganti ini, dari mana 60.000 itu? Kita lihat bahwa berapa sih lembar sahamnya? Lembar sahamnya adalah 200.000 lembar. Ya, ini kan saham yang diterbitkan adalah 200.000 lembar. Kita lihat harga per sahamnya berapa? Ya, harga pasar dari saham yang kita terbitkan nih, yaitu 300.000. Maka kita dapatkan laba ditahan adalah 60 juta. 300.000 dekat 300 lembar. Kemudian kalau sudah ada laba ditahan sisi debit, maka di sisi kreditnya akan ada saham biasa yang didistribusikan. Ya, kalau di dividen saham kita mengenalnya namanya adalah saham biasa yang didistribusikan. Kalau saham berarti dia sebesar nilai nominal, ya. Artinya 200.000 lembar saham dikali nilai nominalnya, yaitu 200 rupiah, ya. Itu dapat 40 juta. Kemudian ada selisih enggak antara nilai parnya dengan nilai pasarnya? Ada selisih berapa? 100. 100 itu selisih lebih atau selisih kurang? Sisi lebih, ya, karena lebih besar nilai wajarnya dibandingkan nilai parnya. Ya, jadi kita 100 kita kalikan dengan, atau selisihnya tadi kita kalikan dengan jumlah lembar sahamnya, yaitu didapat agio saham biasa dapat 20 juta. Ya. Kemudian tanggal distribusi yaitu saham biasa yang didistribusikan pada, ini kan dividen saham nih, berarti di kreditnya adalah saham biasa sebesar 40 juta. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke share split, ya. Ini gunanya untuk mengurangi nilai pasar saham. Kita tidak perlu ada pencatatan, tidak perlu ada penjurnalan pada saat share split. Nah, yang perlu kita ingat bahwa share split ini itu akan mengurangi nilai pasar dan meningkatkan jumlah saham. Nah, ini yang harus diingat. Ya, jadi nanti akan berpengaruh ke ekuitas kita. Dan kita harus mengungkapkan juga di laporan di CARK, kita harus laporan keuangan, ya. Contohnya, kalau di sini contohnya ekuitas sebelum share split, ya, 2 for 1. Saham biasa yang beredar tadinya ada 2 juta lembar saham dengan nilai nominalnya 200. Ya, yang ini kita lihat 2 juta lembar ini sebelum share split, ya. 2 juta dengan nilai nominalnya adalah 200. Kemudian ada share split nih, 2 for 1. Artinya dia akan meningkatkan jumlah saham yang beredar, gitu ya. Dan kemudian dia akan mengurangi nilai pasar. Yang tadinya jumlah sahamnya 2 juta, kemudian karena ada share split, maka dia akan dikalikan 2. Ini yang share split 2 for 1, ya. Dikalikan 2, maka menjadi 4 juta. Ya, ini yang tadinya dia 2 juta ini. Kemudian ada share split, maka dia akan menjadi 4 juta. Begitu juga ya, sama yang meningkatkan jumlah saham. Begitu juga dengan nilai parnya. Yang tadinya dia 200, dia harus dibagi 2, ya. Sehingga nilai pasar, karena harganya rendah, maka nilai pasar nanti akan turun nih. Ini mengurangi nilai pasar. Yang tadinya 200, maka ketika ada share split berubah menjadi 100. Gitu. Nah, jadi totalnya akan sama, tetap jumlah saham beredar itu tetap 400 juta, ya. Tetap 400 juta nilainya sama, jumlah saham beredar nilainya tetap 400 juta. Tapi nilai parnya berubah dan juga lembar sahamnya berubah, ya. Kemudian laba ditahan tetap sama 200.
tetap 200 dan totalnya menjadi tetap di 600. Dia tidak mengubah nilai, tapi dia hanya merubah jumlah saham beredar dan nilai parnya. Seperti itu ya. Demikian tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap membaca buku yang ada, tetap dibaca. Kemudian PowerPoint yang sudah saya share tolong dibaca karena di sana lebih lengkap ya, PowerPoint-nya lebih lengkap. Ini saya membahas hanya secara garis besarnya saja. Di sana nanti ada PowerPoint yang lebih lengkap dan saya yakin itu akan lebih mudah untuk dipahami ketika kalian membacanya sendiri. Ya, banyak-banyak teori yang memang harus memahaminya dengan cara membaca. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.